Hai, selamat datang di channel saya, Johanna. Pernah nggak kamu kalau melakukan aktivitas sehari-hari itu menggunakan agenda? Kalau saya sudah melakukan hal tersebut dari sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi waktu itu saya catat agendanya melalui HP. Jadi di HP itu ada kalender, dan kalender itu saya gunakan dengan maksimal. Jadi kayak aktivitas bulanan saya semua catat di situ. Jadi supaya tujuannya supaya nggak lupa, karena saya termasuk orang yang pelupa. Nah, kalau lewat HP, setiap ada perubahan kegiatan yang mau saya lakukan, saya cuma tinggal move aja dari tanggal 1 ke tanggal 2 atau dari tanggal 1 ke tanggal 5. Itu saya tinggal move aja. Terus kalau memang sudah selesai, saya nggak coret, saya delete. Saya nggak tahu kenapa saya delete. Saya pikir kayaknya lebih enak delete daripada coret, karena kalau dicoret itu melalui HP itu agak membingungkan. Makanya itu saya nggak mau pakai catatan kertas atau catatan buku atau agenda dalam bentuk fisik, buku dan pulpen. Karena pertama menurut saya itu repot, yang kedua juga saya nggak suka coret, tulisan saya nggak begitu bagus sebenarnya. Jadi itu sebenarnya alasan yang kedua. Namun sekitar 2 tahun yang lalu saya sempat ikut seminar soal agenda. Katanya kalau mau planner itu berjalan lebih baik dan bisa lebih terwujud, sebaiknya dicatat di dalam buku. So, jadi awal mulanya akhirnya saya menggunakan buku agenda untuk mencatat agenda-agenda harian saya. Awalnya sih agak sulit ya, karena udah terbiasa pakai HP, jadi pada saat pindah ke buku itu agak carut marut. Jadi sempat bolong bukunya ya, jadi ada keisi, habis itu bolong, habis itu keisi, habis itu bolong. Jadi ya mungkin karena sibuk juga ya, nggak sempat mempersiapkan waktu untuk menulis agenda dengan baik, karena anak saya yang paling kecil itu masih bayi, jadi saya mesti prepare time untuk merawat anak dan kegiatan lain. Yang penting harian itu by doing lah, let's go lah, move on lah. Bukan move on ya, apa ya, let flow. Jadi sehari-hari bangun, makan, ngerawat, jaga anak, urus kerjaan, tidur, selesai. Jadi nggak berpikir yang terlalu mendalam. Cuman pada saat mulai start agenda lagi dan sering nonton video-video khusus tentang seperti motivation, ya mungkin terlalu dalam juga kalian nonton videonya. Akhirnya ada kayak dreams yang ingin diwujudkan. Jadi saya akhirnya catat semua yang mau saya lakukan, dream saya yang mau lakukan. Maksudnya tujuannya supaya saya mau mewujudkan hal tersebut, saya catat di dalam buku tersebut. Kapan harus terwujud, dan kapan harus dilakukan, dan eksekusilah ibaratnya seperti itu. Walaupun sebenarnya nggak mudah. Akan berbeda jika waktu itu saya masih single. Itu mungkin akan lebih mudah bagi saya untuk achieve kegiatan sehari-hari. Cuman karena sudah punya 3 anak, dan saya nggak mau lepas mereka. Saya mau ngerawat mereka dalam genggaman saya. Jadi itu yang cukup memakan waktu pribadi saya. So, akhirnya saya menggunakan agenda buku. Nah, ini yang terakhir, buku agenda yang saya pakai. Cuman saya kembali lagi ngerasa kok kayaknya ini jadi kurang efisien lagi, karena bukunya itu terlalu besar. Saya mau yang bisa digenggam dan lentur. Akhirnya saya menemukannya yaitu agenda seperti ini. Tapi saya nggak tahu ini bakal efektif atau enggak, karena saya baru mulai ngisi, baru mulai nulis-nulis, baru saya kasih bulanannya. Itu tujuannya bisa digenggam, dan mungkin saya bisa taruh kartu atau sedikit uang kalau mau jalan keluar. Kalau nanti suatu saat di tahun depan bakal dibuka sekolah, saya mesti bawa agenda, dan ini mungkin yang bisa saya bawa daripada saya bawa yang agak besar ini. Cuma masalahnya ini, karena saya butuh yang kecil, ini masalahnya pun muncul, yaitu kalau untuk weekly plan mungkin nggak masalah kali ya. Ada space untuk yang bisa tulis.
Masalahnya itu yang monthly itu, yang bulanannya itu kecil sekali. Dan saya merasa agak kesulitan untuk menulis sekecil ini. Karena tulisan saya tuh termasuk besar. Mau nggak mau saya mesti belajar gimana caranya untuk menulis yang lebih kecil lagi tulisannya. Ini by the way ini lucu banget dong. Saya udah desain. By the way ini nggak ada di dalam paketannya. Ini harus beli masing-masing. Nanti saya kasih lihat video unboxingnya. Jadi ini tersendiri dan isinya pun tersendiri. Kamu mesti milih yang mingguan, bulanan, dan stiker-stikernya. Untuk yang seperti ini stiker. Jadi ini mesti ditempel sendiri. Dan untuk plastik ini saya beli supaya pertama sebagai pembatas, tapi juga bisa sebagai penggaris. Lalu saya beli pocket-pocket kecil dan ada stiker di dalamnya. Saya nggak tahu bakal efektif atau tidak, nanti kita akan coba. Akan berbeda jika saya masih anak SMP atau SMA kali ya, bakal lebih serius untuk mendekorasi dan merencanakannya lebih detail. Tapi saya sebagai ibu rumah tangga, kita lihat aja bakal hasil bagus atau enggak. Cuman kalau mau lihat dari produk ini, saya suka banget. Ini lucu sekali. Untuk bagian depan ini nggak ada dalam paket. Ini sebenarnya dari stikernya saya beli, dan di bagian sebelah sini itu nggak ada pembolong ya, ini saya bolongin sendiri. Karena bahannya tebal, bagus, jadi saya pakai untuk membatas. Untuk jaga kertasnya biar nggak cepat rusak juga. Dan kamu lihat deh, ini sih lucu banget loh. Saat ini saya masih pakai yang ini, cuman karena masih belum keluar sekolah atau ke kantor, jadi ini pakai di rumah masih oke lah ya. Saya kalau bawa keluar seperti ini agak berat, karena tas saya kecil. Belakangan karena masalah pandemi, saya nggak mau bawa tas yang terlalu besar, harus bawa tas yang kecil supaya aman dari kena percikan dari virus, karena itu virusnya tuh sangat luar biasa. So saya mau pakai tas kecil, jadi setiap berpergian saya tinggal semprot aja tas tersebut dengan antiseptik. Untuk agenda imut ini saya menggunakan beberapa tipe, yaitu agenda dalam bentuk mingguan dan dalam bentuk bulanan. Namun kendalanya karena ukurannya yang kecil, agenda dalam bentuk bulanan tidak dapat terpakai dengan baik karena yaitu kotak-kotaknya terlalu kecil. Jadi yang bisa digunakan adalah agenda dalam bentuk mingguan. Selama setahun saya sudah memakai agenda ini. Agenda mingguan ini lebih banyak terpakai sebagai to-do list daripada sebagai agenda mingguan. Makanya itu jadi kurang efisien. Kenapa? Karena tempatnya itu, bentuknya itu yang terlalu kecil. Jadi kita hanya bisa menulis poin-poin besarnya saja. Jadi apakah recommended? Saya bisa bilang sih tidak untuk pekerjaan detail ya. Namun jika sebagai to-do list, ini masih oke lah, masih bisa dipakai. Malah saya lebih menganjurkan menggunakan kalender dalam HP untuk menentukan rutinitas harian. Namun kembali lagi ini tergantung dari tekad kita masing-masing sih untuk dapat membuat journaling dengan baik, dengan niat untuk menjalankannya. Yang terpenting sih disiplin. Tanpa disiplin, journaling sebagus apapun tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan niat kita itu harus kuat. Untuk melengkapi journaling ini, di agenda ini saya melengkapinya dengan beberapa stiker. Enggak beberapa sih, tapi cukup banyak stiker. Tujuannya untuk lebih menarik dibaca dan menarik untuk dilaksanakan secara harian, mingguan maupun bulanan. Tidak lupa saya juga membeli stiker dalam bentuk tanggal-tanggal
supaya kita bisa lebih detail untuk membuat journaling ini daripada hanya sekedar untuk menulis tangan. Pertanyaannya, apakah saya akan tetap menggunakan agenda ini sebagai journaling? Untuk kedepannya, untuk tahun depan mungkin tidak dulu kali ya. Karena benar-benar terlalu kecil, sulit untuk mencatat catatan dengan baik dan benar. Tapi apakah akan saya gunakan sebagai to-do list? Ya, saya akan menggunakannya sebagai to-do list dan target-target short list ya, yang sifatnya lebih kepada short term daripada long term, karena kita nggak bisa ngelihat secara keseluruhan hanya melalui agenda yang kecil ini. Sepertinya saya akan kembali dengan buku agenda yang ukuran medium yang bisa melihat secara keseluruhan lebih mudah. Dalam artian saat menulis catatan-catatan itu masih bisa dibaca. Karena kalau saya menulis dalam buku agenda yang sekecil ini, tulisannya itu juga menjadi lebih kecil. Akhirnya malah menjadi tidak efisien. Yang saya suka dari agenda ini adalah yaitu compact, ukuran yang kecil. Bisa saya bawa kemana-mana. Dan bila saya mau menggunakannya sebagai catatan, dan itu mudah untuk saya gunakan. Namun kembali lagi ya, kelemahannya yaitu terlalu kecil. Nggak bisa mencakup keseluruhan yang saya butuhkan. Tapi secara overall, ya balik lagi tergantung kepada kebutuhan kita masing-masing. Jika kamu bertanya apakah agenda ini mahal? Enggak, ini murah banget. Hanya beberapa ribu rupiah saja. Enggak melebihi 50.000. Dan untuk isi ulangnya pun juga sangat murah. Hanya beberapa ribu rupiah saja. Dan kamu akan sangat mudah menemukannya di marketplace, di e-commerce secara online. Begitupun juga dengan stiker-stikernya. Banyak sekali ribuan stiker yang dijual secara online dan murah. Dan bisa kamu pilih sesuai yang kamu butuhkan. Kemungkinan untuk kedepannya saya akan menggunakan buku yang polos ya, untuk membuat agenda. Karena bisa lebih fleksibel untuk membuat kotak-kotaknya dan perencanaan tahun depan dengan lebih baik. Karena jika sudah ada formatnya, kita malah jadi terpaku dengan format yang sudah ada. Nggak bisa kita modifikasi. Dan untuk journaling modifikasi, contoh-contohnya itu cukup banyak di tutorial-tutorial secara online. Dan kita bisa menyaksikannya di sana. Jika kamu bertanya, apakah journaling yang saya buat ini di tahun ini apakah cukup efektif? Ya, bisa dibilang cukup efektif. Karena saya cukup disiplin untuk melakukan tracking dan melaksanakan adegan yang saya buat. Kembali lagi, semua tergantung kepada disiplin masing-masing. Semua itu butuh proses. Untuk menjadi hebat atau tercapai tujuannya itu, semuanya butuh proses. Apakah tujuan-tujuan tersebut tercapai? Ya, sebagian besar tercapai. Karena saya menerapkan disiplin yang cukup tinggi terhadap diri sendiri. Kecuali kalau sedang sakit ya. Seperti beberapa hari ini, kalau sedang sakit, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Balik lagi, selain disiplin diri, juga harus menjaga kesehatan. Cukup istirahat. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, mohon like. Kalau nggak suka dengan video ini, dislike aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, oke?